Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslim umat Rasulullah SAW yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mohon izin kepada para pemirsa yang budiman atas keberanian untuk menjelaskan inti kehidupan seorang waliullah di dunia fana yang penuh kepalsuan dan kemaksiatan sebagaimana sedang berlangsung di era informasi saat ini. Tanpa menunjuk langsung siapakah beliau yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai walinya, tayangan ini sebagai andil untuk menyemaikan perjuangan seorang waliullah dalam kiprahnya di tengah-tengah umat yang kehausan karena panasnya terik nafsu syaitaniyah yang menyelimuti jiwanya. Ada sedikit yang sulit dipahami saat pembicaraan tentang kedudukan seorang waliullah di zaman yang telah banyak dipeduhi dengan perbuatan zalim di sana-sini. Ada seorang wali di era sekarang ini? Mustahil. Pernyataan semacam ini kerap kali muncul dari mulut orang-orang beriman yang masih tertanam keraguan yang sangat atas kehendak Allah dalam berbuat menunjuki seorang hambanya yang telah beriman dan bertakwa. Adakah kemuskilan akan terus menyelimuti jiwa yang telah berikrar akan ketauhidan Allah dalam kedudukan sebagai Tuhan dan Muhammad yang mulia sebagai Rasulnya? Sepatutnya tidak a priori atas ketetapan Allah dalam berbuat mengikuti kehendaknya sendiri. Bagi Allah sangat mudah berbuat menunjuki siapa yang dikehendakinya didudukan menjadi walinya. Sebaliknya, keraguan justru lahir dari seorang manusia yang belum menjangkau kepada kekuasaan Allah dalam berketetapan atas apapun yang telah menjadi kehendaknya. Keberadaan seorang wali pasca wafat Nabi SAW telah banyak dibicarakan di berbagai kitab. Sehelai daun kering yang jatuh pada kegelapan malam telah dibukukan di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang lepas dari catatan Allah atas seluruh makhluk ciptaannya. Kehidupan seorang wali bukan saja telah dicatat dalam buku produk manusia, juga telah terukir indah nama seorang fulan di dalam keluasan kasih sayangnya. Rahmat Allah telah berselimut di dalam keberadaan dirinya sebagai seorang hamba Allah. Ini adalah salah satu ciri yang menonjol dari kedudukan seorang hamba yang telah berpredikat sebagai waliullah. Perkataannya bukanlah perkataan dirinya, dan apa yang disampaikannya adalah petunjuk yang lahir dari keluasan ilmunya. Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Perbuatannya juga bukanlah perbuatan dirinya, selain karena bimbingan ilahiyah yang telah sampai ke dalam keluasan hati ruhaniyahnya. Berkata-kata dan berbuat seorang waliullah tidak bersandar kepada logika, melainkan mengikuti petunjuk yang telah dimelekatkan pada jiwanya atau hatinya atau dirinya atau ruhnya. Pada dirinya telah berada di puncak keridhaan Allah, maqaman mahmudan, atau telah bertahta dalam kedudukan sebagai orang yang telah bertakwa sebenar-benar bertakwa, haqqa tuqatih. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. Takwa yang sebenar-benar bertakwa, keistiqomahan dalam bertakwa, tidak dapat terhindar dari kepribadian dirinya selain rahmat Allah yang telah tercurahkan tanpa batas. Kedudukan seorang wali tidak ditetapkan oleh pengakuan diri atau oleh siapapun, melainkan Allah yang maha berkehendak telah menunjuknya karena ketundukan dan kepatuhan terhadap segala perintah dan larangannya. Perjuangan seorang hamba yang telah diperbuat diapresiasi oleh kemahakuasaan Allah sebagai Tuhan yang maha pencipta. Predikatnya tidak dapat dipahami oleh orang-orang yang belum mendapati petunjuk dari Dia, Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana. Pilihan Allah atas seorang hamba menjadi seorang wali tercurah karena rahmatnya yang telah menunjuki ke jalannya yang lurus, menaiki tangga keilahian, puncak keridhaan Allah bukanlah tanpa alasan. Kemuskilan tidak berada di dalam perbuatan Allah,
Selain keraguan-raguan, selalu berselimut pada jiwa yang condong kepada kesesatan. Karena itu, bagi siapapun, jika Allah telah berkehendak, maka tak ada yang dapat menghalanginya. Sebagai penguasa tunggal dalam mengatur seluruh urusan makhluknya, tidak ada seorang pun yang mendikte Allah mengikuti keinginan hawa nafsunya. Allah pasti murka terhadap siapapun yang mencoba menghalangi kehendaknya. Azab Allah pasti akan ditimbakan kepada mereka yang berbuat dengki kepadanya. Telah terurai cinta seorang hamba kepada Tuhannya adalah alasan yang paling mendasar bagi Allah memilihnya sebagai walinya. Selain karena dia, Allah memiliki hak mutlak dalam berkehendak untuk memilihnya. Dermaga cinta adalah pusat kerinduan seorang waliullah kepada Tuhannya dalam menjangkau keriduan dirinya. Tak ada sedikit pun dirinya tak melekat pada rasa rindu jiwa walinya, bersemi dalam pelukan cinta sejati, penuh keikhlasan dan keriduan. Perjuangan untuk meraih cintanya telah membungkus pada keriduan Allah, menyibak kemahabijaksanaannya. Al-hikmah benar-benar telah dicapai. Alhasil, cintanya telah terbalas oleh cinta Tuhannya kepada dirinya dan dia telah menjadi kekasihnya. Demikian saudaraku, sampai jumpa pada tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.